Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Cahyani. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Langsung saja kita ke materinya. Apa itu e-commerce? E-commerce adalah transaksi-transaksi bisnis yang berhubungan dengan penjual dan pembeli melalui perantara internet. Ada dua e-commerce yang terjadi dengan entitas di luar perusahaan. Yang pertama yaitu e-commerce bisnis ke konsumen yang mengacu pada transaksi-transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumen sebagai pembeli produk. Yang kedua yaitu e-commerce bisnis ke bisnis, mengacu pada transaksi antar bisnis di mana tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhir. Manfaat-manfaat yang diharapkan dari e-commerce. Yang pertama yaitu perbaikan layanan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Yang kedua, perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunikasi keuangan. Dan yang ketiga yaitu peningkatan imbal balik ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Manfaat-manfaat tersebut akan memberikan kontribusi pada stabilitas keuangan perusahaan dan memungkinkannya untuk bersaing dengan lebih baik di dalam dunia bisnis yang semakin luas. Selanjutnya yaitu kendala-kendala e-commerce. Yang pertama yaitu biaya yang tinggi. Biaya yang tinggi ini biasanya dikeluarkan untuk pembelian teknologi dan pemeliharaan teknologi. Selanjutnya yaitu kekhawatiran akan masalah keamanan. Seperti yang kita ketahui di internet dan di dunia maya itu rentan akan pencurian data, penipuan, dan lain-lain, sehingga itu akan menimbulkan masalah keamanan. Selanjutnya yaitu peranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Jika software yang kita punya belum mapan atau belum mumpuni, maka akan mempengaruhi kinerja dari proses transaksi jual beli secara online. Selanjutnya yaitu intelijensi bisnis atau business intelligence. Intelijensi bisnis ini adalah aktivitas mengumpulkan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Yang pertama ada basis data eksternal. Suatu perusahaan tidak harus mengumpulkan informasi lingkungannya sendiri karena tersedia sejumlah basis data eksternal yang dapat memberikan informasi mengenai hampir seluruh subjek. Contohnya, LexisNexis yang memberikan informasi hukum, keuangan, dan pemerintahan dari berbagai sumber. Selain itu, perusahaan juga menggunakan berbagai basis data untuk mendapatkan kecerdasan bisnis karena ia lebih cepat dan lebih mudah daripada meneliti beragam jenis sumber informasi. Selanjutnya ada mesin pencari. Mesin pencari atau search engine adalah suatu program komputer khusus yang menanyakan satu kata atau kelompok kata kepada pengguna untuk dicari. Strategi e-commerce dan sistem interorganisasional. Yang pertama yaitu sistem interorganisasional adalah hubungan elektronik antar perusahaan melalui sistem informasi sehingga semua perusahaan dapat bekerja sama sebagai satu unit yang terkoordinasi. Selanjutnya yaitu manfaat iOS. Yang pertama ada efisiensi komparatif. Efisiensi komparatif ini dibagi menjadi dua, yaitu efisiensi internal dan efisiensi interorganisasional. Efisiensi internal terdiri atas perbaikan dalam operasi-operasi perusahaan itu sendiri, sedangkan efisiensi interorganisasional meliputi perbaikan yang diperoleh melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain. Yang kedua yaitu kekuatan penawaran, yaitu kemampuan sebuah perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan para pemasok dan pelanggannya demi keuntungan perusahaan itu sendiri. Kekuatan ini diambil dari 3 faktor. Yang pertama yaitu fitur-fitur produk yang unik. Yang kedua menurunkan biaya-biaya yang berhubungan dengan penelitian. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan biaya perpindahan. Selanjutnya yaitu penambahan persediaan oleh vendor. Adalah suatu jenis iOS khusus di mana pelanggan memberikan cukup kepercayaan bagi pemasok untuk mengizinkannya mengakses sistem persediaan bisnis komputer yang dimilikinya. Selanjutnya ada EDI. EDI ini adalah Electronic Data Interchange yang terdiri atas transmisi data langsung dari komputer ke komputer lain dalam suatu format struktur yang dapat dibaca oleh mesin.
Yang pertama yaitu extranet. Extranet merupakan cara lain dari membuat suatu iOS, yaitu dengan membagi informasi berbasis komputer dengan perusahaan lain dengan menggunakan teknologi berbasis komputer yang pada umumnya dihubungkan dengan internet. Extranet ini serupa dengan internet, tetapi terbatas hanya untuk mitra-mitra bisnis yang terpilih dan terpercaya. Selanjutnya yaitu sekutu-sekutu bisnis proaktif dan reaktif. Sekutu bisnis proaktif ini mendorong partisipasi di dalam jaringan, sedangkan sekutu bisnis reaktif ini akan menerima atau menolak penawaran sponsor. Selanjutnya yaitu pengaruh penerapan. Yang pertama yaitu tekanan kompetitif, yaitu ketika perusahaan berada dalam situasi atau posisi yang buruk terhadap para pesaingnya, atau ketika asosiasi industri atau perdagangan memberikan tekanan yang kuat. Selanjutnya yaitu penggunaan kekuasaan, yaitu ketika sebuah perusahaan dapat memaksakan kekuasaannya atas anggota yang lain. Ia akan proaktif dalam menerapkan iOS. Selanjutnya yaitu kebutuhan internal, yaitu ketika perusahaan sadar bahwa partisipasi dalam iOS merupakan salah satu cara untuk meningkatkan operasinya. Dan yang terakhir yaitu dukungan manajemen puncak. Ketika manfaat-manfaat yang signifikan dari iOS mengambil bentuk yang tidak terwujud, dukungan manajemen puncak menjadi suatu hal yang sangat penting. Selanjutnya yaitu manfaat-manfaat tidak langsung dari iOS. Yang pertama yaitu mengurangi kesalahan. Dengan tidak adanya keharusan untuk memasukkan data ke dalam suatu sistem, maka kesalahan entry data dapat dikurangi. Yang kedua yaitu menurunkan biaya. Penurunan biaya dapat dilakukan dengan menghilangkan pekerjaan-pekerjaan yang berulang, yaitu dapat dengan menghilangkan dokumen kertas dan mengurangi pekerjaan manual penyebaran dokumen kertas di dalam organisasi. Yang ketiga yaitu meningkatnya efisiensi operasional. Dengan mengganti dokumen kertas pada masing-masing aliran dengan dokumen elektronik, maka akan memungkinkan terciptanya banyak kesempatan untuk meningkatkan efisiensi. Yang keempat yaitu meningkatnya kemampuan untuk bersaing. Kombinasi antara turunnya biaya dan fitur-fitur produk yang unik yang dimungkinkan oleh iOS menjadikan para pesaing makin sulit untuk menyamai produk-produk perusahaan dalam hal biaya dan jasa yang ditawarkan. Yang kelima yaitu memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang. Dan yang terakhir yaitu memperbaiki layanan pelanggan. Kecepatan elektronik komunikasi memungkinkan perusahaan memberikan respon lebih cepat untuk pesanan dan permintaan. Selanjutnya yaitu strategi B2C untuk e-commerce. Yang pertama yaitu produk-produk digital, merupakan produk berupa barang atau jasa yang dapat dikirimkan kepada pelanggan melalui internet. Dan yang kedua yaitu produk-produk fisik. Produk fisik ini tidak dapat dikonsumsi melalui web, jadi harus dikirimkan kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu penjualan maya versus campuran, yaitu penjualan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang tidak mengoperasikan tempat berjalan fisik. Dan yang terakhir yaitu pemerintahan elektronik, contohnya pembayaran pajak yang dapat dilakukan secara elektronik. Selanjutnya yaitu langkah e-commerce berikutnya. Yang pertama yaitu perdagangan bergerak. Perdagangan bergerak merupakan penggunaan telepon seluler dan sistem digital pribadi untuk melakukan e-commerce nirkabel. Selanjutnya yaitu nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Komunikasi nirkabel akses yang kecepatannya cukup memadai melalui penyedia jasa komunikasi atau telepon seluler akan memungkinkan terciptanya komputasi nirkabel berkelas bisnis yang dapat diakses di semua tempat. Selanjutnya yaitu saran-saran keberhasilan penggunaan internet. Dapat kalian baca sendiri di sini, caranya seperti ini. Sekian penyampaian materi dari saya. Maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.